Jelang pelaksanaan Pilkada pekan depan, sejumlah tokoh nasional turun gunung. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kian gencar turun gunung di Pilgub Jawa Tengah dan Pilgub Jakarta. Tak ketinggalan, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun turun gunung dukung Pramono Anung Rano Karno. Yang menarik, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri justru batal turun gunung di Jawa Tengah. Mengapa pemilihan gubernur jadi medan pertarungan pengaruh para tokoh nasional? Lantas apakah pemilih bakal terpengaruh pilihannya di pilkada oleh manuver para tokoh nasional tersebut? Sudah ada pakar politik BRIN Siti Zuhro. Selamat petang, Prof. Halo, selamat petang Mbak Anitya. Menarik ya kalau melihat katakan 2 pekan terakhir saja ini manuver last minute, endorsement last minute. Seberapa efektif kalau kita lihat contohnya saja Anies Baswedan tak lagi malu-malu turun langsung ikutan kampanye. Seberapa efektif untuk memecah akar rumput yang tadinya sih kawan ya, sekarang mungkin jadi lawan. Iya, ini menarik sekali dan semakin hangat tentu ini di hari-hari terakhir menuju hari tenang ya, tanggal 23 November ini kan hari tenang. Sekarang sudah tanggal 22 ya, kalau tidak salah ya sekarang. Lah, Ya. tentu menuju 27 November pencoblosan ini kan penentuan. Jadi swing voters akan menentukan siapa yang paling akan dipilih nantinya dan sebagainya. Maka kehadiran dua tokoh yang dianggap gitu ya, dua-duanya sudah nasional karena Mm-mm. Anies sebagai capres kemarin juga luar biasa Mm-mm. dinilainya secara nasional. Lalu Pak Jokowi juga sebagai presiden 2 periode dan bahkan sudah purna bakti sekarang lah. Oleh karena itu ya masing-masing akan sedikit atau banyak itu akan berpengaruh lah. Efektif tidaknya ini yang menentukan kalau menurut saya karena pengalaman Pak Jokowi sebagai gubernur di Jakarta itu terlalu singkat waktunya, tidak sampai 2 tahun gitu ya. Hanya sebentar 2012 pemilihan, 2013 sudah ada Artinya justru tidak akan mempengaruhi warga Jakarta untuk milih karena terasa tidak dekat begitu. Itu yang ingin saya katakan bahwa ada pengaruh ketika dia apakah pernah menjadi gubernur. Oh iya, tapi terlalu singkat gitu ya. Waktunya terlalu singkat lalu menjadi capres waktu itu di 2013 akhir itu Hmm. sudah kelihatan pencalonannya. Maka ditinggalkan Jakarta. Sementara Anies 5 tahun sangat penuh ya, 5 tahun penuh dan bahkan lalu dilanjutkan untuk mencapreskan diri dan kemarin ada masalah sehingga Anies tidak dicalonkan lah ini ketika yang bersangkutan turun ke gelanggang dan mendukung ini kelihatannya hentakan politiknya cukup quote unquote dahsyat ya Jadi menurut justru saya. bisa memberikan menyentuh ceruk yang katakan saja Prano tidak bisa sentuh, justru dengan Iya. keberadaan Anies bisa akan direbut begitu ya? Iya, jadi Mbak Anitia bisa membandingkan apakah ada yang dilempar-lempar oleh Anies dalam arti memberikan lemparan sembako, kaos atau tidak ada kan? Hmm. Cuma jalan saja kan? Dan betapa antusiasme dari masyarakat di situ gitu ya untuk welcoming dan menyalami Anies padahal tidak bawa apa-apa, nggak ada uang yang dibawa, tidak ada sembako, tidak ada apapun yang diberikan kepada masyarakat. Lah Oke. inilah yang efeknya menurut saya cukup sangat Kalau signifikan. Anies efeknya cukup di Jakarta, bagaimana dengan Jokowi yang turun gunung di Jawa Tengah? Ini pindah fokus karena memang sudahlah tidak ada harapan lagi di Jakarta atau karena sudah yakin menang Jakarta, amankan kandang di Jawa Tengah? Iya, ini menarik karena waktunya itu kan berhimpit. Ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Jadi ketika pilkada di Jakarta, pilkada pula yang di Jawa Tengah. Waktu itu sangat ini time constraining istilahnya. Jadi kendala waktu yang seperti ini, tinggal para endorsement ini pendukung utama yang dianggap bisa mendongkrak suara ini tinggal memilih mau memilih Jakarta yang optimistik atau yang tidak optimistik sekarang. Atau Jawa Tengah yang kelihatannya mungkin sudah lama diberikan katakan atensinya lah. Ini kelihatannya pilihannya jatuh ke Jawa Tengah. Yang dalam hal ini kita menyaksikan apakah oke melempar-lempar barang apa kaos kayak atau apapun seperti ini. Pendidikan politik apa yang diberikan seperti ini Hmm. gitu ya. Kalau Anda Jadi mempertanyakan pendidikan politik seperti apa, apakah ini juga mempertanyakan sentimen negatif dari keberadaan Jokowi yang dianggap terlalu cawe-cawe juga menimbulkan reaksi makanya Mega tidak turun gunung? Sebetulnya dia sudah purna bakti. Jadi
bisa saja mendukung karena beda dengan Pak Prabowo yang sedang menjadi presiden ya. Mungkin dinilai tidak elok, tidak etis dan sebagainya ya. Kalau presiden lalu turun gunung seperti itu. Dia sudah tidak presiden lagi. Oke, cuman yang kita persoalkan memberikan gitu ya, apapun entah uang, entah kaos, entah apapun itu gitu ya, yang memang motivasinya pasti ada sesuatu kan gitu. Lah Oke. apakah ini pendidikan politik yang bagus, literasi politik yang katakan mencerahkan masyarakat? Tentu Eh, ini jadi pertanyaan besar dan Apakah mendidik dan kompetisi. apakah akan berpengaruh untuk mereka memilih sesuai yang Iya, didukung, begitu ya? betul. Lalu tadi ditanyakan, mengapa Bu Mega kok tidak jadi Ya. ke Jawa Tengah, gitu kan? Mhm. Apakah lalu ada katakan himpitan di situ kalau sama-sama turun gitu ya ke gelanggang lalu mengkampanyekan calon masing-masing dan sebagainya, apakah Apakah justru akan dikhawatirkan menjadi terjadi? strategi yang tepat untuk cagupnya Ya, dimenangkan? Baik, terima kasih. Terima ya, kasih Prof. Zuro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. ya. Selamat petang.